nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul intihai anil ma'asi, bab berhenti dari maksiat. Ini kaitannya dengan bab sebelumnya tentang menangis, ya. Menangis karena takut kepada Allah atau juga karena cinta kepada Allah. Maka kalau memang kita sudah belajar untuk menangis, berarti harus siap menjauhi maksiat. Apalah artinya tangisan kalau ternyata maksiat tidak ditinggalkan. Minimal komitmen yang besar, karena untuk meninggalkan sekaligus susah, ya. Butuh proses, butuh hijrah. Hijrah itu kan di Al-Quran juga ada pengecualian dulu. Illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Bagi mereka yang masih lemah, mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang tidak mampu berhailah, hilah itu berusaha, juga tidak tahu jalannya, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita komitmennya dulu, dan komitmen ini terus kita pupuk sehingga kita ada target kapan berhenti dari maksiat. Ya bagusnya sekarang juga, hari ini juga. Cuma kalau belum mampu, harus ada tekad untuk menghentikan diri dari maksiat. Hadisnya dari Abu Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalu ma ba'athani Allah, perumpamaan aku dan agama yang Allah berikan kepadaku atau yang Allah utuskan kepadaku, kamathali rajulin ata qauman, seperti seorang lelaki yang mendatangi satu kaum. Faqala, lalu ia berkata, ra'aitul jaisha bi'ainayya, aku telah melihat pasukan musuh dengan mataku sendiri. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan yang telanjang. Fannaja, maka selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Pemberi peringatan yang telanjang itu istilah, ya, istilah di bahasa Arab, di budaya Arab. Ini sebabnya, jadi dulu ada seseorang yang dia diculik, dirampas, disiksa oleh begal-begal, ya, di tengah jalan oleh penjahat. Yang penjahat itu juga mau menyerang kampungnya, ya. Nah, dia dengan pakaian yang compang-camping, bahkan hampir telanjang, kemudian berhasil melarikan diri. Lalu kemudian dia datang ke kaumnya dalam keadaan yang sudah tidak karuan. Di sana ada musuh yang mau datang dan saya ini salah satu korbannya. Pasti akan dipercaya, begitu maksud an-nadhirul uryan itu. Orang-orang yang mendapatkan berita itu dan lihat orang yang menyampaikannya juga dalam keadaan seperti itu, pasti akan percaya. Itu maksud an-nadhirul uryan.
Atau ada juga yang menjelaskan an-nadhirul uryan itu orang yang memperingatkan kaumnya dari kejauhan, lalu dia membuka bajunya, lalu begini-begini, ya, agar memancing perhatian. Oh, itu ada musuh di belakang mau menyerang, selamatkan diri kalian. Penduduk kampung yang didatangi oleh an-nadhirul uryan itu pasti segera menyelamatkan diri, udah nggak banyak diskusi lagi, langsung menyingkir, langsung menyelamatkan diri. Fata'atuhu ta'ifatun, sekelompok orang lalu menurutinya. Fa'adlaju ala mahlihim fanajau, lalu mereka pergi di waktu malam dengan hati-hati sehingga selamat. Meskipun di waktu malam gitu maksudnya, bukan berarti di waktu malam, tidak di waktu siang. Ini kebetulan datangnya di waktu malam dan mereka diharuskan pergi, itu enggak menunda untuk istirahat dulu, segera saat itu juga mereka pergi. Mereka pun kemudian selamat. Wa kadzabathu ta'ifatun, tapi sekelompok yang lainnya tidak mempercayainya. Wah, ini orang gila, apaan nih malam-malam telanjang ngancem orang sana gitu, orang lagi enak istirahat gitu. Fasabbahumul jais fajtahum, maka keesokan harinya pasukan itu datang dan membinasakan mereka. Ini perumpamaan untuk mengingatkan kita semua bahwa tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk percaya kepada an-nadhirul uryan. Nabi itu kalau di Al-Quran nadhirum mubin, ya, pemberi peringatan yang nyata. Jadi lebih jelas daripada an-nadhirul uryan. Nabi itu an-nadhirul mubin, ya, lebih nyata, lebih real dibanding an-nadhirul uryan. Masa kita tidak percaya? Segera, jangan menganggap orang gila, orang aneh. Ini apa nih? Orang aneh, orang gila, orang sedang enak-enak dalam dunia maksiatnya, dunia korupsinya, dunia ribanya, dunia zolimnya, dunia horornya, ya. Kalau politik, dunia kongsi-kongsinya, ya. Ini apa nih, Cen? Orang lagi enak-enak kok usil. Nah, ketika kita termasuk, ya, naudzubillah min dzalik, orang yang meremehkan dan tidak mempercayai an-nadhirul uryan, itu pasti celaka. Ya, jadi dalam budaya Arab, kalau ada an-nadhirul uryan, udah selamatkan diri, pasti selamat. Kalau ada an-nadhirul uryan malah menganggap gila, menganggap aneh, pasti celaka. Kita mau memilih yang mana? Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama mathali wa mathalun nas, sesungguhnya perumpamaanku dan manusia kamathali rajulin istauqada nara, seperti seseorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu menerangi sekelilingnya, mau lilin mau cempor, ya, kalau di Sunda dulu, ini belum zaman listrik. Ja'alal faras wa hadhihi dawabul lati taqau finnar, anai-anai dan hewan lainnya yang biasa mendekati api, yaqa'na fiha, berdatangan menuju api itu. Siraru umurnya, orang kan naya siraru langsung muter deno lampu. Sekarang kalau dulu ke api, ya. Makanya solusinya paruman, ya. Itu nanti hilang siraru-sirarunya. Faja'ala yanzimuhunna, lalu orang itu mengenyahkan hewan-hewan itu di begini-begini, siraru teh. Ini mah api, ya. Masa lilin cempor disampurkeun atau api unggun.
wa yaghlibnahu fayaktahimna fiha, tapi mereka enggan ya, yaghlibnahu teh mengalahkan orang itu. Udah digini-gini mereka malah terus sampai mengalahkan orang yang menyakannya, ada jadi digembrong. Lalu mereka pun terjerumus ke dalam api tersebut, siraru teh ya, kanuseuna. Fana akhudhu bihujazikum anin nar, saya ini orang yang memegang ikat pinggang kalian dari neraka, menarik kalian dari neraka. Wahum yaqtahimuna fiha, tapi mereka malah ingin tetap masuk ke dalamnya. Nih di ayat Al-Quran kan banyak diungkapkan, wa ana lakum nasihun amin wa nasahtu lakum wa ansahu lakum nasihah. Nasihah itu tulus ya, saking tulusnya, la as'alukum alaihi ajra, la as'alukum alaihi mala. Para nabi itu berdakwah tanpa mengharapkan upah, tidak pernah meminta upah. Mau ada upah tidak ada upah, pokoknya dakwah. Betul-betul tulus ingin menyelamatkan umat dari api neraka. Ini mau malah umat yang ke neraka. Jadi orang yang enggan meninggalkan maksiat itu ibarat siraru gitu. Ya, hewan bodoh, hewan tolol, udah diinyah-inyahkan oleh Nabi. Ini jangan mendekati korupsi, ini jangan mendekati goror, ini jangan mendekati zolim, ini zolim yang begini nggak boleh. Ini jangan mendekati kongsi-kongsi yang nggak nyata. Jangan ini judi, ini miras, ini perjinaan, ini darah ratang, dasar siraru. Jadi perumpamaan ini sama dengan hadis lain bahwa semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, kecuali yang enggan diajak ke surga embu. Ya, aneh. Jadi siapa yang aneh? Kenapa enggan? Ya udah diajak, dikasih tahu kok enggak mau. Kemudian di hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Jangan jauh-jauh lah. Kalau bapak berarti istri bapak, kalau ibu berarti suami ibu. Suami ibu merasa nyaman, tidak terganggu oleh lisan ibu dan perbuatan ibu. Demikian juga sebaliknya. Kalau tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kita, berarti kita belum muslim. Ya, jauhkan mukmin takwa. Atau kita kan sering merasakan ya, merasa terganggu oleh tetangga anu, terganggu oleh teman anu yang sekantor dan sebagainya, merasa tidak nyaman dari perbuatan si anu. Nah berarti mereka itu bukan orang Islam. Nanti dalam riwayat lain disebutkan wujud salimal muslimun itu tut imut to'am wa taqru'us salam, senantiasa menyebarkan salam, ucapan-ucapan yang baik, senantiasa memberi ya, memberi makanan, memberi apapun, saling berbagi. Dia betul-betul merasa nyaman orang lain. Kemudian wal muhajiru man hajara ma Allahu an. Muhajir itu orang yang menghijrahi apa yang Allah larang. Hadis ini ditujukan kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu sahabat-sahabat Nabi yang demi membela Nabi meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kampung halamannya, dan meninggalkan hartanya. Zaman ayeuna bapak pindah ti Cimahi ka Garut, hartanya bisa dibawa di rekening. Ya, zaman dulu mah nggak bisa. Apalagi namanya hijrah susulumputan. Wah, kalau dibawa semua harta meureun
opat ontaun atau nggak jadi, ya kan hijrah itu lari, harus cepat. Mau opat onta mah tuh susah, ya kabul katewa. Tuh muhajirin. Muhajirin itu yang siap meninggalkan pekerjaan, bahkan istrinya, ya atau suaminya. Abu Bakar kan meninggalkan istrinya, istri pertamanya ibunya Asma. Makanya ada hadisnya kan, Asma konsultasi ke Nabi, ibuku datang dari Makkah ingin bertemu dan dia masih musyrik, berarti istri Abu Bakar, ya. Boleh saya menemuinya? Kata Nabi, silakan, silaturahim nggak apa-apa, asal jangan terpengaruh secara agama, ya. Kalau silaturahim dengan orang kafir pun boleh, apalagi itu dengan ibu sendiri. Dia Abu Bakar meninggalkan istrinya. Kita susah ya, yang namanya meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga demi Allah dan Rasulnya, meninggalkan tidur aja buat sholat subuh hese, ya. Meninggalkan semua yang jadi sumber kehidupan kita, itu juga susah. Nah, dalam konteks ini muhajirin diseru bahwa itu semua belum selesai. Muhajirin itu juga harus meninggalkan apa yang Allah larang. Semua, korupsi, riba, dolim, goror, miras, zina, ya semua perbuatan dosa harus tinggalkan. Lebar, ya udah berani berkorban meninggalkan keluarga, harta, tapi kemudian tidak meninggalkan yang Allah larang. Termasuk ini hadis juga berlaku bagi kita yang tidak mengalami hijrah. Kan pahala hijrah itu banyak disebutkan di Al-Quran, ya. Nah, maka hijrah dalam konteks kita adalah hijrah dari apa yang Allah larang. Bahkan kalaupun itu pekerjaan kita, kalau kita tahu ini pekerjaan yang tidak halal, kalau kita yakin ini pekerjaan yang haram, udah tinggalkan, ya. Tapi tentu yang betul-betul haram, rujukannya kita sementara fatwa MUI lah. Uang kripto itu sudah diharam oleh MUI. Jadi udah berhenti bisnis yang begitu-begituan. Termasuk yang trading itu kan nggak ada wujudnya. Ya, kalau merujuk fatwa MUI kemarin, segala sesuatu transaksi yang nggak ada wujud realnya, memperjualkan kucing dalam karung, iya mah lain, kucing nawa karung nawa. Itu udah berhenti, ya. Carilah bisnis yang real, ya. Jangan kita mengulangi kesalahan krisis ekonomi tahun 98, tahun 2008 ya, zaman Barack Obama kemarin. Itu semua karena bisnis, bergantung pada bisnis yang tidak real. Dan ekonomi Indonesia dulu selamat tahun 98, kemudian kemarin tahun 2008 sama sekali tidak terganggu oleh krisis ekonomi di Amerika. Kenapa? Karena Bapak SBY berhasil menguatkan ekonomi real, ekonomi pasar. Nah, ekonomi real nyata, jual beli ada kan, barangnya ada, transaksinya real, ya. Orang beli emas, trading beli emas nanu mana, ya. Cuma katanya ini silakan harganya segini, dia pernah nyekel emas. Itu yang begitu-begitu sudah ya berhenti, gitu. Tapi kalau ini saya sering ditanya, gimana saya bekerja di pajak haram? Enggak, halal Pak, ya. Itu cenah ustad-ustad anu mengharamkan, belum sepakat haramnya. Dan hemat saya pajaknya wajib dibayar, ya. Pajak itu buat kemaslahatan kita, ya. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah itu dari pajak, ya. Saudara-saudara kita yang fakir miskin dapat BPJS yang tanpa bayar itu juga dari pajak, ya. Jadi jangan melihat itu kan cenah pajak dari miras, dari perjinannya, tamun doraka mah mungut na we, ya. Menteri non tetep Pak Haji, ya. Keuangan, ya, kuduna eureunnan, ya. Mumpung wakil presiden kiai, ya. Tapi memang nih partai politiknya nih belum pada kiai.
Nanti kalau PKS menang, ya P3 menang, nah itu harus dihentikan yang begitu-begitu. Yang membuat keputusannya saja. Tapi kalau kita bekerja dunia pajak dan real nyatanya buat umat, coba bayangkan kalau yang bekerja di dunia pajak bukan orang-orang yang soleh, wah meren korupsi kabeh jadi kayu tambunan. Jadi kita rujuk saja lah sebenarnya Fatwa MUI. Kalau Fatwa MUI belum mengharamkan, ya udah berarti belum haram. Itu ijma ulama Indonesia kan Fatwa MUI itu. MUI bubar, ya tinggal bikin lagi lah. Kemudian bab berikutnya bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Ini hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam," seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, pasti kalian sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan pasti banyak menangis. Ini ukuran ilmu, Pak. Ya, kemarin kan kita bahas ya, menangis itu bukan karena didramatisir. Kalau didramatisir berarti bukan karena takut kepada Allah, tapi karena terbawa suasana. Menangis yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh syariat itu yang karena ilmu. Ya. Jadi ukuran sejauh mana ilmu kita, ini cirinya. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu wahyu, ilmu Allah. Ya. Kalau kita tahu seperti taunya Nabi, pasti akan sedikit tertawa. Kenapa sedikit tertawa? Ya karena kita banyak takut. Kalau tertawa diperbanyak, itu dalam hadis yang saya tulis di bawahnya di catatan kaki, mengeraskan hati. Ya. Boleh tertawa, tapi jangan terlalu banyak, sesekali. Artinya bapak-bapak sangat sayang ya kalau kita mengisi waktu kita dengan banyak tertawa, terlalu banyak amal solih yang nanti terkorbankan, ya. Terlalu banyak kegiatan-kegiatan manfaat yang terabaikan, terlalu banyak peluang-peluang pahala yang tidak terperhatikan. Kenapa? Karena kita merasa senang, jongjon gitu, kajongjonkeun. Boleh tertawa tapi sedikit. Justru yang harus itu adalah banyak menangis. Menangis di dosa-dosa kita, menangis karena takut maksiat, takut neraka. Ya, ini jadi kaitannya dengan bab yang sebelum-sebelumnya jelas ya, bahwa Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjadi orang solih yang sesempurna mungkin. Ini juga jadi peringatan agar kita sedikit mengurangi kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan tawa. Nah, Pak Raja Persib tertawa atau menangis? Raja humor, raja film, ya, nyetel YouTube, ya, gowes, mancing, boleh tapi sesekali gitu. Jangan dirutinkan, jangan diagendakan. Wah serius, hari ngaji itu pernah serius, hari kanu gowes serius wae. Ya, saya nggak tahu di sini, tapi di jamaah saya sebelah sana di Kopo, di bagus itu komplek itu, pengurus DKM, pengurus RW itu bareng. Ya. Di panitia ngaji, panitia gowes, tanya nih gitu. Tapi saya tanya, Pak Haji cete ngaji jeung gowes loba mana? Ah, saya usah seur gowes. Ai kanu gowes na nya ngarilu ai ngajina teu cenah gitu. Tapi kalau panitia inti nama ya RW DKM nama yang ngaji ya gowes, nya mancing gitu. Tapi banyak juga cenah nu mancing nang ngilu ngajina teu ya. Sama zaman saya di Pemuda dulu,
Pemuda itu kalau mau direkrut, ya kegiatannya begitu-begitu. Ya, dan kita terbuka mau camping, mau hiking, futsal, badminton, ya. Demi merekrut pemuda. Tapi dah anuril nama, ya, anger we. Kebanyakan mah jadi futsal na ikut, ya, hiking na ikut, camping na ngilu, ka masjidna mah anger we tangan. Ya kalau anak muda begitu rada kearti karena memang jiwa mereka jiwa yang inginnya bersenang-senang. Kita mah sudah tua. Ya saya juga ini sudah tua. Karena sudah menjelang kepala 4 ini sudah tua ya. Jadi kurangi ya. Justru diperbanyak kegiatan yang akan membuat kita menangis. Apa? Kegiatan zikir. Baca Quran ya, baca hadis, kajian-kajian ilmu. Kalau di YouTube banyak kan video-video yang menggugah zikrullah ya, video-video pendek atau ceramah-ceramah ustadz, kajian-kajian, itulah yang begitu-begitu. Apalagi di waktu malam, karena waktu malam itu waktunya untuk zikir ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum wa minal laili fastahajjad bihi nafilatan lak qumil laila illa qalila. Waktu malam itu di Al-Qur'an waktu untuk zikir ya. Kalau kita kan sebaliknya, waktu malam itu waktu untuk bersenang-senang setelah lelah bekerja di siang hari. Sekali lagi boleh, tapi sesekali ya. Justru yang harus dirutinkannya adalah memperbanyak kegiatan yang mengundang kita untuk menangis. Nah ini penting ya, agar kita tidak seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf dan pernah saya bahas di khutbah Jumat di sini. Orang-orang yang masuk neraka itu kebanyakannya karena terlalu senang di dunianya, terlalu menikmati kehidupan, jadi kurang menangis, terlalu banyak tertawanya. Ingin senang-senang, hedon ya. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Itu kata malaikat kepada penghuni neraka, kalian sudah menghabiskan kesenangan kalian di kehidupan dunia dan kalian istamta'tum, selalu ingin bersenang-senang ya. Termasuk orang kafir yang menyesal, aduh saya kenapa enggak pernah Islam. Kata Allah kan, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul aman. Silakan mereka makan, mereka senang-senang, mereka terbuai dengan angan-angan. Jadi angan-angannya itu bukan saya ingin wakaf sekian hektar, saya ingin wakaf 100 juta, ratusan juta. Angan-angannya, aduh saya ingin nambah rumah lagi, nambah istri lagi, nambah tanah, nambah tabungan. Itu masa Ustaz cina nggak boleh kaya? Boleh, kaya itu wajib, tapi kayanya buat kaya di akhirat. Kayak di akhirat tuh saya kaya agar saya bisa membiayai ini pembangunanku saya wes sorangan gitu. Halus nama. Agar saya nanti bisa membiayai ustadz dan santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang belajar. Saya mengalami dia mahasiswa ya. Apalagi mahasiswa UIN, UIN itu terkenal ya. Kata Kenek juga, ya yang fakir miskin silakan turun. Pas ngaliwat ke UI macam ya yang miskin pinter turun, ngaliwat ke Trisakti ya yang pinter, yang kaya tapi kurang pinter turun. Pas lewat ke UI ya yang mustahik zakat fakir miskin turun. Banyak mereka yang ripuh buat kuliah itu ya. Jadi saya kaya, saya mau bangun pesantren itu. Dan gak mungkin ini masjid selesai kalau nggak ada uluran tangan dari orang kaya. Kami juga punya pesantren, gak mungkin selesai kalau nggak ada uluran tangan dari orang-orang yang kaya. Ya, jadi jangan angan-angannya angan-angan kesenangan.
waduh, ini sepeda saya kalau yang harganya 100 juta kayaknya enak ya. Nya majuna teh capek. Anggaran ngaranna sepeda mah capek. 100 juta oke. Wah, ini mobil saya nih sudah ketinggalan nih 2 tahun yang lalu, pengen yang baru gitu kan. Enggak tahu tuh ganti mobil. Ini orang yang seperti itu yang calon penghuni neraka. Bukan berarti nggak boleh ganti mobil, tapi jangan dijadikan angan-angan, obsesi. Udahlah seperlunya. Ya asal maju kene. Maka dari itu di bab berikutnya Nabi SAW mengingatkan hujibatin nar bisyahwat. Ini dalilnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, hujibatin nar bisyahwat. Neraka dihijab itu dipagar, dibenteng dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan surga dihijab oleh hal-hal yang tidak disukai. Ini yang jadi inspirasi lagu Roma Irama ya. Kenapa yang enak-enak jananya itu yang dilarang gitu. Ini dalilnya. Lebih lengkapnya saya tulis di footnote ya, tapi ini riwayat selain Bukhari. Ketika Allah menciptakan surga, Allah memerintahkan Jibril, pergilah dan lihatlah surga. Jibril pun lalu pergi dan melihatnya, kemudian kembali dan berkata, Rabbi wa izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakholaha. Wahai Rabb, demi kegagahanmu enggak ada seorang pun yang tahu bagaimana nikmatnya surga kecuali ingin masuk. Nikmat dunia aja kita mau, apalagi nikmat surga ya, yang beribu-ribu kali lipat dibanding kenikmatan dunia. Lalu kemudian Allah membentengi surga itu dengan makarih, hal-hal yang dibenci, maksudnya dibenci oleh nafsu ya, sholat, zakat, saum, haji. Kalau kita insya Allah nggak benci kan Pak ya, karena kita sudah beriman. Ini mah nafsu, ini konteksnya syahwat kan, tadi lawannya syahwat. Meninggalkan zalim, meninggalkan goror, meninggalkan korupsi, riba itu kan enakan ya. Kemudian kata Allah, ya Jibril idhab fandur ilaiha. Jibril, sekarang kamu lihat tuh surga, bagaimana menurut kamu? Jibril pun kemudian pergi dan melihatnya, kemudian kembali dan berkata, Rabb wa izzatik laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Wahai Rabb, demi kegagahanmu, sungguh sekarang aku jadi takut tidak akan ada yang memasukinya seorang pun. Kenapa? Zakat, wakaf ya. Padahal justru dengan zakat dan wakaf itu ke surga, membuka pintu surga. Puasa cenah lorea. Haji, mending jalan-jalan ke Eropa Timur ya, ke Korea pada umroh dan sebagainya. Cenah meninggalkan korupsi, ini udah jelas enak, nikmat. Jadi dengan kenyataan ini justru Jibril pun menilai, tuh cenah kalau begini siapa yang akan masuk surga? Demikian juga ketika Allah menciptakan neraka, Allah memerintahkan Jibril, pergi dan lihatlah neraka. Jibril kemudian melihat dan kembali lapor, Rabbi wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Demi Allah, demi kegagahanmu, tidak ada seorang pun yang tahu neraka lalu dia masuk, enggak mungkin. Mengerikan. Gak mungkin ada seorang pun yang mau masuk neraka. Lalu kemudian Allah bentengin neraka itu dengan syahwat. Syahwat itu yang disenangi nafsu ya. Tadilah senang-senang, tertawa ya, korupsi, riba, zalim yang menjanjikan kesenangan yang instan, kekayaan yang mudah ya. Lalu kemudian kata Allah ke Jibril, sekarang lihat bagaimana komentarmu.
Kemudian sesudah melihat kata Jibril, Rabb wa izzatik laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Sekarang justru saya takut gak ada seorang pun yang luput dari neraka. Kenapa? Karena menggiurkan. Cina, mabuk, ya, wah. Bagi orang-orang yang syahwatnya tinggi, ini menggiurkan. Makanya sampai dilegalkan di Indonesia. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan hadis ini mengingatkan kita ya untuk tidak terkecoh ya. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kita benci oleh nafsu, tapi nurani kita mengatakan di baik lawan ya Pak, itu sama dan membuka pintu surga. Sebaliknya kita melihat sesuatu yang mengenakan, tapi nurani kita tahu, ilmu kita tahu ini nggak boleh, maka tinggalkan saja, karena itu sama dengan membuka pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, saya persilakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga. Transaksi saya kan tidak jualan, tidak ada, tapi ada seseorang yang meminta satu barangnya punya orang, nah harganya 200.000 misalnya, tapi saya bilang ke orang tersebut, Pak, harganya 250.000 ya, yang 50.000 itu haram atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana adabnya sholat sunat setelah sholat wajib, apakah boleh langsung berdiri untuk melakukan sholat sunat? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan zikir ketika setelah sholat wajib? Apakah dipotong-potong atau hanya sebagian yang dibaca saja? Yang terakhir gimana Pak? Mempersingkat zikir ketika ada keperluan. Yang pertama itu istilahnya wakalah bil ujrah atau ujrah bil wakalah. Kita boleh memungut upah dari wakalah kita. Wakalah itu kita statusnya sebagai wakil ya. Itu seperti Gojek ya, GoFood. Itu kan dia mendapatkan upah dari jasa wakalah perwakilan. Dia kan driver nggak menjual makanan kan, enggak ya. Dia hanya mengantarkan dan harga yang dipatok itu sudah dilebihkan. Boleh. Dalilnya seorang sahabat yang Nabi kasih 1 dinar, kata Nabi, ini belikan domba 1 dinar itu kan 4,25 gram ya. Ya kurang lebih samalah dengan kita 3,5 juta kan standar domba atau kurban hari ini ya. Lalu ternyata dia pintar bisa membeli 2 domba. Lalu yang 1 dombanya dijual lagi 1 dinar ya. Jadi dia pulang bawa 1 dinar dan bawa domba. Nabi tidak menyalahkan, Nabi kan butuhnya 1 domba. Jadi orang itu, sahabat itu, dia dapat upah 1 dinar ya. Itu Nabi tidak menyalahkan, silakan. Bahkan Nabi mendoakan berkah. Semoga Allah memberkati kamu macana. Kalaupun menjual tanah kamu pasti untung. Ya, sampai begitu kata Nabi SAW. Karena memang dulu jual beli tanah tidak terlalu menguntungkan. Ya. Dah legakeun ya tuh baheula mah jika kolot bala tinggal macul. Asal maculnya kuat macul itu jadi tanah kita kan gitu. Kemudian yang kedua terkait zikir dipersingkat. Kalau ada keperluan, Nabi juga pernah tidak wirid pada sholat ya. Nabi beres sholat salam langsung berdiri langsung ke rumahnya. Lalu kemudian kembali lagi ke masjid. Sahabat pada colhok, nah cenah Nabi teu wiridan ulang. Nabi SAW kemudian menjawab, saya baru teringat tadi ada yang titip zakat dan saya belum menyalurkannya. Saya tidak mau menundanya sampai malam. Beres sholat asar langsung dibagikan. Itu jadi dalil boleh tidak wiridan kalau memang ada keperluan.
Wirid yang minimal saja boleh, silahkan Bapak minimalnya mau yang mana ya. Mau misalkan tahlil saja, adakan dalilnya. Karena dalil-dalil wirid itu kan bukan satu kesatuan, misah-misah dalam berbagai kesempatan. Boleh semuanya diamalkan, boleh sebagiannya. Misalkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, segitu saja sudah cukup ya. Mau la ilaha illallah saja ya, sampai la mani alima ta'id la muti lima mana' wa fadal jadun kajad boleh. Ayat kursinya saja boleh ya, silakan dipilih. Tidak harus satu kesatuan semuanya ya, bagusnya semuanya yang Nabi contohkan dibaca. Kemudian sesudah sholat wajib itu boleh disambung dengan sholat sunat, asal sudah bicara, maksudnya sudah zikir atau bergeser. Itu ada dalilnya di Bulughul Maram ya, di bab sholat Jumat. Tidak boleh menyambung sholat dengan sholat hatta takalam atau bergeser dari tempatnya. Pernah seorang sahabat dia sholat di tempat yang sama lalu dibetot ke sahabat lain, geser. Kenapa? Ya itu sunnah saja. Salah satu hikmah lainnya agar banyak tanah yang menjadi saksi kita ya. Kan wah rojatil ardu yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Bumi itu nanti mengumumkan kabar-kabarnya. Kabar-kabarnya diantaranya tempat-tempat mana saja yang dia digunakan sholat oleh seorang hamba ya. Begitu. Ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.